Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Julia Saputri, NIM 70111924. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Multimedia Pembelajaran Siswa pada Materi Iman kepada Hari Akhir, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Di sini proposal skripsi saya terdiri dari 4 bab. Yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan dasari oleh latar belakang masalah. Pembelajaran tradisional yang siswa hanya duduk, diam, dengar, catat, dan hafal harus mulai ditinggalkan, karena kegiatan ini mengakibatkan siswa kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang cenderung menjadikan mereka cepat bosan dan malas. Belajar untuk menghindari semua itu, maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran dalam memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran multimedia pada materi Imam kepada Hari Akhir, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Yang kedua, bagaimana hasil siswa setelah menggunakan media pembelajaran multimedia pada materi Imam kepada Hari Akhir, Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Yang ketiga, adakah pengaruh multimedia pembelajaran siswa pada materi Imam kepada Hari Akhir, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah multimedia. Multimedia ini adalah penyampaian pembelajaran di mana materi disajikan dengan menggunakan slide dengan pengendalian komputer. Multimedia ini dibuat sendiri oleh penulis dan diedit seperlunya. Yang kedua, peneliti menilai respon dan pendapat siswa kelas 8 yang pernah menggunakan multimedia pembelajaran. Penggunaan multimedia yang pernah diterapkan oleh guru pada pembelajaran pendidikan agama Islam terdiri dari media audio menggunakan speaker dan rekaman yang sesuai dengan materi. Media visual menggunakan gambar yang sesuai dengan materi. Dan media audiovisual menggunakan laptop untuk memutar film yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran multimedia terhadap siswa pada materi Imam kepada Akhir, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui pengaruh multimedia terhadap siswa pada materi Imam kepada Hari Akhir, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN Nipah Panjang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil ini, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkait. Secara khusus, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Dapat menemukan pengetahuan yang baru tentang penggunaan multimedia untuk membentuk karakter religius untuk siswa. Yang kedua, manfaat praktis yang terdiri 3 bagian. Yang pertama, bagi siswa, adanya pengetahuan tentang pentingnya karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga mata pelajaran lainnya, sehingga siswa dapat membiasakan diri untuk bersikap religius. Yang kedua, bagi guru, untuk meningkatkan profesionalisme, guru meningkatkan tingkat kepercayaan diri bagi seorang guru memberikan pengalaman,
menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam menanamkan karakter religius kepada siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah serta kondusifnya iklim pendidikan sekolah, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam dan umumnya seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah, dapat memberikan masukan dalam mengefektifkan pembinaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bagian ini ditunjukkan untuk memastikan kedudukan dan arti pentingnya penelitian yang direncanakan dalam konteks keseluruhan penelitian yang lebih luas. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang membahas. Penerapan multimedia terhadap pembelajaran siswa pada materi imam kepada hari akhir mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 MTSN MIPA Panjang. Selanjutnya, landasan teori. Media merupakan alat bantu yang memudahkan dalam penyampaian materi kurikulum agar mudah dimengerti dan dikuasai serta dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu instruction, diartikan sebagai proses interaktif antara guru dan siswa yang berlangsung secara dinamis. Menurut pendapat Zembri, multimedia merupakan kombinasi dari data teks, audio, gambar, animasi, video, dan interaksi. Begitu juga pendapat Azhar Arsyad. Multimedia adalah media yang lebih dari satu, yaitu berupa kombinasi teks, grafis, animasi, suara, dan video. Jadi berdasarkan pendapat ahli di atas, multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital, digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran terbagi menjadi 3. Ciri diksatif, ciri manipulatif, ciri distributif. Ciri diksatif ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurutkan dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket komputer, dan film. Suatu objek yang telah diambil gambarnya atau direkam dengan kamera atau video kamera dengan mudah dapat diproduksi dengan mudah kapan saja diperlukan. Yang kedua, ciri manipulatif. Kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek atau kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam peraturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Selanjutnya hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Prayitno, hasil belajar siswa merupakan hasil belajar siswa mengikuti proses pembelajaran dan merupakan suatu hal yang baru. Selanjutnya, klasifikasi hasil belajar. Menurut
Howard Consley dalam Sudjana membagi 3 macam hasil belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan keterampilan, sikap dan cita-cita. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kuisi eksperimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Terdiri dari 3 bagian, observasi, angket, dokumentasi. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan mengamati langsung objek penelitian dan teknik ini untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi di lapangan. Adapun hal yang diobservasi adalah tentang karakter religius siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sampel atau responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari barang-barang tertulis, berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti foto-foto saat penelitian, angket siswa, dan profil sekolah MTSN Nipah Panjang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.